Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Pariman MPSI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendekatan proses kognitif kompleks dalam pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Lailatul Zahra dengan NIM 2620021 sebagai moderator. Kemudian ada pemateri pertama, yaitu Muhammad Eko Setiawan dengan NIM 2620036 dan dilanjut oleh pemateri kedua, Fitri Nur Aini dengan NIM 2620028 dan yang terakhir yaitu ada materi dari Mbak Sania Fitratunida dengan NIM 2620030. Untuk lebih lanjutnya, simak ya teman-teman. Kognitif. Pengertian kognitif menurut para ahli. Menurut Gilliam dan Susanto adalah cara individu bertingkah laku, bertindak, dan cepat lambatnya individu saat memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Menurut Neisser, yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Sedangkan menurut Drever, yaitu istilah umum yang melingkupi metode pemahaman, yakni persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna. Menurut Gatke, proses internal yang terjadi di dalam pusat susunan saraf ketika manusia sedang berpikir. Menurut Piaget, yaitu bagaimana anak beradaptasi menginterpretasikan objek dan kejadian yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Menurut Robin 1984, pengambilan keputusan adalah proses memilih dua alternatif atau lebih. Pilihan yang ditetapkan didasarkan pada pertimbangan rasional yang memiliki keutamaan lebih banyak bagi organisasi daripada alternatif lainnya. Sustisna 1985 menjelaskan bahwa pengambilan keputusan merupakan memilih tindakan tertentu antara sejumlah tindakan alternatif yang mungkin. Drummond 1995 berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah usaha penciptaan kejadian dan pembentukan masa depan. Menurut Mondi dan Premeau 1995, pengambilan keputusan yaitu proses di mana ada sejumlah langkah yang harus dilakukan dan pengevaluasian alternatif untuk membuat keputusan dari semua alternatif yang ada. Gaya-gaya pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu gaya rasional. Gaya ini mempunyai ciri adanya kepastian berdasarkan pada hal-hal rasional, eksak, dan masuk akal. Kemampuan yang tinggi dalam perencanaan, kepercayaan yang tinggi, dan cenderung menyelesaikan tugas dengan kontrol yang tinggi. Kemudian yang kedua, gaya intuitif. Gaya ini lebih mengutamakan perasaan, kesadaran emosional, fantasi, dan terkadang bersifat impulsif atau cepat mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah menemukan cara yang tepat pada suatu masalah untuk mencapai tujuan. Adanya pertimbangan tugas mengharuskan siswa untuk mencari jalan keluar yang berbeda, sehingga mereka melibatkan banyak orang untuk berprasangka. Di bawah ini terdapat langkah-langkah yang dilalui individu secara efektif dalam memecahkan masalah. Antara lain, 1. Menemukan dan mewadahi masalah. Sebelum memecahkan masalah, seseorang harus menyadari bahwa masalah itu ada. Contohnya, seorang siswa menciptakan proyek pekan sains dan mereka harus mempersempit masalah lebih lanjut. Masalah-masalah tersebut harus didefinisikan dan diselesaikan sebelum tiba di solusi akhir. Yang kedua, mengembangkan strategi pemecahan masalah. Setelah menemukan berbagai masalah, mereka harus mengembangkan strategi untuk menyelesaikannya dengan menyusun subtujuan. Subtujuan adalah menetapkan tujuan menengah yang menempatkan pada posisi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, evaluasi solusi. Setelah seseorang berpikir bahwa ia telah memecahkan masalah, mungkin ia tidak tahu
mengenai keefektifan solusi, kecuali ia mengevaluasinya. Kemudian yang keempat, pemikiran dan definisi masalah dan solusi dari waktu ke waktu. Dengan berjalannya waktu, mungkin sebagian orang lupa atau meninggalkan upaya lama yang telah mereka pikirkan. Tetapi langkah terakhir adalah seorang harus memperbaiki kinerja masa lalu dan membuat kontribusi yang asli sehingga dapat menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian hambatan untuk memecahkan masalah. Yang pertama yaitu fiksasi. Fiksasi merupakan penggunaan sebuah strategi terdahulu dan kegagalan untuk memandang suatu masalah dari perspektif yang baru dan segar, termasuk di dalamnya mental set. Yang kedua yaitu kurangnya motivasi atau kegigihan. Dan yang ketiga, pengendalian emosional yang memadai. Ada dua metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam kelas untuk melatih siswa dalam memecahkan masalah, yaitu pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menekankan pemecahan masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menekankan pemecahan masalah-masalah autentik seperti yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran di mana murid-murid bekerja sama secara nyata mengkaji masalah-masalah yang berarti dan menciptakan produk yang nyata. Selanjutnya yaitu transfer dalam pembelajaran. Transfer dalam pembelajaran atau transfer learning mengandung arti pemindahan hasil belajar dari satu situasi ke situasi lainnya. Pemindahan hasil belajar tersebut itu tidak berkonotasi hilangnya keterampilan melakukan pada masa lalu karena digantikan oleh keterampilan pada masa sekarang. Macam-macam transfer belajar yaitu ada yang bersifat positif dan juga ada yang bersifat negatif. Transfer belajar dikatakan positif jika pengalaman-pengalaman atau percakapan-percakapan yang telah dipelajari dapat diterapkan untuk situasi yang baru, atau dengan kata lain, respon yang lama dapat memudahkan untuk menerima stimulus yang baru. Disebut transfer belajar negatif jika pengalaman atau percakapan yang lama menghambat untuk menerima pelajaran atau percakapan yang baru. Dalam literatur lain, transfer dalam belajar dapat digolongkan ke dalam 4 kategori, yaitu transfer positif yang berefek baik, kemudian ada transfer negatif, transfer yang berefek buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Kemudian ada transfer vertikal, yaitu transfer yang berefek baik terhadap kegiatan pengetahuan atau keterampilan lebih tinggi. Transfer literal, yaitu transfer yang berefek baik terhadap belajar pengetahuan atau keterampilan. Teori-teori dalam transfer belajar yaitu ada teori disiplin formal atau the formal discipline theory, yaitu unsur-unsur yang identik atau teori elemen identik atau the element theory, dan teori general atau the generalization theory. Faktor-faktor yang berperan dalam transfer belajar yaitu ada proses belajar, hasil belajar, bahan atau materi dalam bidang studi, metode atau prosedur kerja yang diikuti, dan sikap yang dibutuhkan dalam bidang studi, faktor-faktor subjektif di pihak siswa, dan sikap usaha guru. Selanjutnya yaitu ada tipe-tipe transfer. Yang pertama ada transfer dekat. Itu terjadi ketika keadaan itu sama. Contohnya ketika seorang belajar mengetik di mesin ketik, kemudian menggunakan kemampuannya untuk mengetik keyboard di komputer. Contoh lain seperti ketika kita belajar sepeda atau belajar menaiki motor. Yang kedua ada transfer jauh, transfer pembelajaran ke situasi yang sangat berbeda dari situasi pembelajaran yang sebelumnya. Contohnya apabila kita sebagai seorang murid itu mendapatkan tugas paruh waktu di perusahaan arsitektur dan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari pelajaran geometri di sekolah untuk membantu dalam pengerjaan tugas arsitek tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada transfer jalur rendah. Itu terjadi ketika pengetahuan sebelumnya secara otomatis dan biasanya secara tak sadar itu mentransfer ke situasi lain. Misalnya ketika seseorang itu membaca dan
menemui kalimat baru dalam bahasa ibu, maka otomatis mereka itu bisa membacanya. Transfer jalur tinggi itu transfer yang dilakukan dengan banyak usaha dan secara sadar. Misalnya ketika seorang murid belajar tentang menentukan tujuan perantara atau subgoaling di kelas matematika. Beberapa bulan kemudian murid tersebut memikirkan bagaimana subgoaling bisa membantunya menyelesaikan tugas pekerjaan rumah yang panjang di pelajaran sejarah. Maka itu adalah termasuk transfer jarak jauh. Baik, selanjutnya adalah berpikir dan penalaran. Berpikir adalah aktivitas mental untuk memformulasikan atau memecahkan suatu permasalahan, membuat keputusan, usaha untuk memahami sesuatu, mencari jawaban atas permasalahan, dan mencari arti tentang sesuatu hal. Selanjutnya adalah berpikir kritis. Berpikir kritis ialah proses penggunaan keterampilan berpikir secara aktif dan rasional dengan penuh kesadaran serta mempertimbangkan dan mengevaluasi informasi. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, kemudian cara yang dapat digunakan oleh guru untuk memasukkan pemikiran kritis dalam proses pembelajaran diantaranya. Yang pertama, jangan hanya tanyakan tentang apa yang terjadi, tetapi tanyakan juga bagaimana dan mengapa. Kedua, kaji dugaan fakta untuk mengetahui apakah ada bukti yang mendukungnya. Ketiga, berdebatlah secara rasional, bukan emosional. Yang keempat, akui bahwa terkadang ada lebih dari satu jawaban atau penjelasan yang baik. Kemudian, yang kelima, bandingkan berbagai jawaban untuk suatu pertanyaan dan nilailah mana yang benar-benar jawaban terbaik. Yang keenam, evaluasi dan kalau mungkin tanyakan apa yang dikatakan orang lain. Bukan sekedar menerima begitu saja jawaban sebagai sebuah kebenaran. Dan yang ketujuh, ajukan pertanyaan dan pikirkan di luar apa yang sudah kita tahu untuk menciptakan ide baru dan informasi baru. Baik, selanjutnya adalah berpikir kreatif. Berpikir kreatif yaitu berpikir untuk menentukan hubungan-hubungan baru antar berbagai hal, menemukan pemecahan baru dari suatu soal, menemukan sistem baru, menemukan bentuk artistik baru, dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan berpikir kreatif kita dapat menemukan dan menentukan hal-hal baru dalam penyelesaian suatu permasalahan. Selanjutnya adalah ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif. Yang pertama, kelancaran atau fluensi. Kelancaran yaitu kemampuan untuk membangkitkan sebuah ide sehingga terjadi peningkatan solusi atau hasil karya. Yang kedua, fleksibilitas atau flexibility, yaitu kemampuan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu produk, persepsi atau ide yang bervariasi terhadap suatu permasalahan. Yang ketiga yaitu elaborasi atau elaboration, yaitu kemampuan untuk mengembangkan atau menumbuhkan suatu ide atau hasil karya. Yang keempat, originalitas atau originality, yaitu kemampuan menciptakan ide-ide atau karya yang baru. Yang kelima, kompleksitas atau complexity, yaitu kemampuan memasukkan suatu konsep, ide, atau hasil karya yang sulit atau ruwet dari berbagai segi. Yang keenam, yaitu keberanian mengambil resiko atau risk-taking, yaitu kemampuan bertekad dalam mencoba sesuatu yang penuh dengan resiko. Yang ketujuh yaitu imajinasi atau imagination, yaitu kemampuan untuk berimajinasi, menghayal, menciptakan barang-barang baru melalui percobaan yang dapat menghasilkan suatu produk yang sederhana. Dan yang kedelapan yaitu memiliki rasa yang ingin tahu atau curiosity, yaitu kemampuan mencari, meneliti, mendalami, dan keinginan mengetahui tentang sesuatu lebih baik. Baik, selanjutnya adalah strategi atau cara mengembangkan kemampuan kreativitas siswa. Yang pertama yaitu mengembangkan brainstorming. Brainstorming adalah tukar pendapat. Yang kedua yaitu menyediakan lingkungan yang memicu kreativitas. Bisa dilakukan dengan cara guru memberi latihan dan aktivitas yang memicu murid untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Yang ketiga, jangan terlalu mengatur murid, karena apabila anak terus-menerus diawasi, maka semangat kreativitas dan petualangan mereka akan punah. Yang keempat, mendorong motivasi internal. Bisa dilakukan dengan cara memberinya hadiah sebagai penghargaan yang dapat meningkatkan motivasi dari si anak. Yang kelima, mendorong pemikiran yang fleksibel dan main-main, karena kreativitas ini akan muncul ketika dalam keadaan yang santai dan tidak tertekan. Oleh karena itu, dengan bercanda dan main-main dapat memperlancar kreativitas siswa.
Yang keenam, memperkenalkan peserta didik dengan orang-orang kreatif. Yang ketujuh, melatih membuat dan menggunakan peta pikiran atau mind map. Baik, selanjutnya adalah penalaran. Penalaran merupakan suatu kegiatan atau proses berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat pernyataan baru yang didasarkan pada pernyataan sebelumnya dan kebenarannya telah dibuktikan. Kemudian mengenai jenis-jenis penalaran dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada penalaran deduktif dan yang kedua ada penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah penalaran dari hal umum ke hal khusus. Penalaran deduktif sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu silogisme dan entimen. Silogisme adalah penalaran tidak langsung. Pada penalaran ini terdapat premis umum dan premis khusus, kemudian ditarik kesimpulan. Contohnya, misalnya premis umumnya hewan yang hanya memakan tumbuhan disebut herbivora. Premis khususnya kambing hanya memakan tumbuhan, maka kesimpulannya kambing disebut herbivora. Yang kedua, entimen. Entimen adalah penalaran yang dilakukan secara langsung. Pada penalaran ini, kesimpulan dirumuskan hanya berdasarkan satu premis. Karena itu, entimen merupakan silogisme yang diperpendek. Contohnya, kambing disebut herbivora karena hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Baik, selanjutnya adalah penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penalaran dari hal khusus ke hal umum. Penalaran induktif ini merupakan kebalikan dari penalaran deduktif. Penalaran induktif sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu generalisasi, analogi, dan hubungan kausalitas. Yang pertama, generalisasi. Generalisasi merupakan penalaran yang dilakukan dengan cara menggunakan beberapa pernyataan yang memiliki ciri tertentu untuk memperoleh sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Contohnya, misalnya pernyataan satunya, jika dipanaskan besi akan memuai. Pernyataan duanya, jika dipanaskan emas akan memuai. Maka kesimpulannya, jika dipanaskan semua logam akan memuai. Yang kedua yaitu analogi. Analogi merupakan penalaran yang dilakukan dengan cara membandingkan dua hal atau lebih yang memiliki kesamaan. Kemudian dirumuskan sebuah kesimpulan. Contoh, pernyataan satu misalnya, Rani rajin pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Pernyataan duanya, Dian senang mengunjungi toko buku untuk membeli buku bacaan. Maka kesimpulannya, sama seperti Rani, Dian juga rajin membaca buku. Nah, yang ketiga yaitu hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas adalah penalaran yang diperoleh dari peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat yang dapat dilakukan dengan pola pengembangan paragraf sebab akibat maupun akibat sebab. Contoh yang pola pengembangan sebab akibat. Sebabnya, Denny malas belajar dan sering bolos sekolah. Akibatnya, Denny tidak naik kelas. Maka kesimpulan menurut pola pengembangan sebab akibatnya yaitu karena malas belajar dan sering bolos sekolah, Denny tidak naik kelas. Nah, sedangkan pola pengembangan akibat sebabnya menghasilkan sebuah kesimpulan yaitu Denny tidak naik kelas karena malas belajar dan sering bolos sekolah. Jadi, penalaran itu dibedakan menjadi dua, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif yang masing-masing juga dibagi berdasarkan jenisnya lagi. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.